Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini melalui renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 30 Oktober 2023 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Bahan firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini terambil dari kitab 1 Tawarikh. 1 Tawarikh 29 ayat 14 sampai 15. Saya bacakan demikian firman Tuhan ini. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sebab kami adalah orang asing di hadapanmu dan orang pendatang seperti nenek moyang kami. Sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi dan tidak ada harapan. Dari firman Tuhan ini, ayat kita berbunyi, siapakah aku ini Tuhan? Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, bahan firman Tuhan renungan kita ini rasanya tidak asing bagi kita. Ayat ini sering dijadikan sebagai pengantar atau dasar saat kita memberikan persembahan atau kolekte dalam ibadah minggu. Ayat ini diungkapkan oleh Raja Daud dalam kerinduannya membangun rumah bagi Tuhan. Daud sudah membangun istana kerajaan dalam pemerintahannya. Tetapi setelah dia mendiami istana yang besar dan megah itu, rasanya tidak enak diam di istana itu karena melihat di dekat istananya ada kemah suci. Dan di dalam kemah suci itu ditempatkan peti perjanjian yang berisi 2 loh batu yang ditulis oleh tangan Tuhan, berisikan 10 hukum Tuhan. Saudara-saudari, melihat kemah dan peti persembahan di luar istananya itu membuat perasaannya mubazir, tak berguna dengan istana yang megah itu, sehingga dia menyatakan niatnya membangun rumah untuk nama Tuhan, dan nanti di dalamnya lah peti perjanjian itu ditempatkan dengan mezbah dan semua peralatan yang dibutuhkan untuk ibadah. Niat itu dikemukakannya kepada Nabi Nathan, seorang nabi. Dia adalah penasihat rohani Raja Daud. Tetapi firman Tuhan menjawab niat ini. Daud melalui tangannya terlalu banyak mencurahkan darah musuh-musuh Israel, sehingga dia tidak diperkenankan membangun rumah itu. Tetapi Tuhan dengan janji niatnya itu akan terlaksana oleh anaknya yang akan menggantikan dia sebagai Raja Israel. Demikian dijanjikan oleh Tuhan. Anak itu ialah Salomo. Namun Raja Daud tidak mau lepas tangan atas pembangunan itu. Pertama-tama Daud memberikan kekayaannya, kemudian mengajak semua pembesar, pejabat, sampai rakyat Israel untuk mempersembahkan persembahan dengan sukarela, dengan ikhlas hati, sehingga terkumpullah bahan-bahan itu, yaitu emas, perak, tembaga, besi, kayu, kain, kulit yang sangat banyak. Melihat banyaknya persembahan yang telah terkumpul, dan melihat rencana yang besar untuk rumah itu, sehingga masih kurang, maka Daud berkata,
Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah rakyat ini? Kami pendatang, kami bukan pemilik, kecuali yang dikaruniakan Tuhan. Bahkan hidup yang ada di dalam kehidupan kami, di mana Daud mengatakan, bersama-sama dengan rakyat ini, bagaikan bayang-bayang yang segera lenyap tak berbekas. Saudara-saudara, terbaca dalam sejarah GKI Kuitang, dulu ada 3 nama penyumbang dana untuk membeli sebuah rumah bambu di lokasi gereja yang sekarang. Itu dijadikan sebagai pastori dan tempat ibadah. Dengan ayat renungan kita ini, tentu saat itu ketika para donatur itu mengumpulkan dana, tentu mereka juga berkata dalam hatinya, yang menjadi ayat renungan kita pada kesempatan ini. Ketiga donatur itu tentu mengatakan sama seperti yang dikatakan Raja Daud, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah bangsaku? Tetapi apa yang mereka mulai ternyata berkenan kepada Tuhan, dan Roh Kudus bekerja, sehingga saat ini kehadiran GKI Kuitang terus dipakai oleh Tuhan dalam kesaksian dan pelayanannya. Ayat ini terus bersuara kepada kita saat ini, zaman ini. Kalau ayat ini dijadikan sebagai pendahuluan menyerahkan persembahan dalam kebaktian kita, apakah kita serahkan itu dengan sukarela dan dengan tulus hati, sehingga di dalamnya Roh Kudus bekerja? Bait Allah yang dibangun oleh Salomo telah tiada, peti perjanjian telah tiada, agar kita tidak menjadikan rumah, batu, atau benda itu menjadi keramat suci, tetapi Allah tetap hadir bagi kita menerima setiap persembahan yang kita sampaikan dengan tulus dan dengan ikhlas. Saudara-saudara, mari kita aplikasikan renungan ini dengan pokok-pokok berikut. Pertama, apakah persembahan Anda ke gereja sudah maksimal kerelaan dan ikhlas hati saudara? Yang kedua, persembahan Anda yang rela dan ikhlas hati, haruskah dibalas oleh Allah? Yang ketiga, bagaimanakah cara Allah memberi segala sesuatu yang ada pada Anda? Mari berdoa. Bapa Surgawi yang kaya, kami mengerjakan pelayanan dan kesaksian untuk pemberitaan Injil Yesus Kristus. Pekerjaan itu membutuhkan dana yang tidak kecil. Berilah kesempatan kepada kami yang bertanggung jawab atas pekerjaan ini, agar kami rela, ikhlas hati, memberi baik materi maupun non-materi. Banyak gereja Tuhan yang membutuhkan dana untuk kesaksian dan pelayanannya. Kiranya kami membuka diri, membuka hati untuk saling membantu, terutama dari segi dana. Inilah permohonan kami dalam nama Yesus Kristus. Amin.